Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yanhakumullahu 'anil ladzi lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ikhwani fillah, akhir-akhir ini kita telah sering mendengarkan atau memperhatikan informasi baik media sosial maupun secara langsung, yaitu tentang pergesekan antara umat beragama, baik yang berskala kecil maupun sampai ke tindakan-tindakan yang membahayakan kerukunan hidup dalam masyarakat. Terus, apa yang harus kita lakukan menyikapi hal-hal ini? Ikhwani fillah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suri teladan yang baik, yang kita bisa ambil segala kebaikannya untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang salah satunya adalah tentang toleransi. Tapi dalam hal ini ada dua tipe orang yang memandang kata toleransi ini. Yang pertama, orang yang memandang toleransi adalah sesuatu kebebasan yang sebebas-bebasnya, sehingga dia melampaui batas-batas aturan agama, syariat-syariat Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah, karena ia memandang bahwa toleransi adalah kebebasan dalam segalanya. Yang kedua, tipe orang yang menafikan kata toleransi. Ia memandang bahwa setiap orang yang bukan dari ajaran orang Islam maupun bukan orang dari kelompoknya itu adalah musuhnya. Darahnya halal untuk diperangi, hartanya halal untuk diambil, dan halal untuk diserang atau diperangi. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan tentang keanarkisan, tentang saling membenci, dendam, pemusnahan, kerusakan, yang semuanya hanyalah ajakan-ajakan syaitan semata. Dalam hal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan teladan yang baik untuk umatnya. Untuk apa? Untuk ditiru oleh semua umatnya. Segala kebaikan yang bisa diambil oleh umatnya. Yang pertama, kisah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggadaikan pakaiannya kepada Abu Syam. Abu Syam ini adalah seorang Yahudi, yang mana kala itu umat Yahudi dan umat Islam saling bertentangan, saling perang memerangi, saling untuk menjatuhkan. Seperti apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah tetap menjalin persaudaraannya dengan orang Yahudi tersebut, tetapi beliau tetap menunjukkan sikap toleransinya terhadap orang Yahudi tersebut. Karena pada dasarnya Islam mengajarkan tentang kesejahteraan. Sebagaimana kata Islam itu sendiri, yaitu assalam, kesejahteraan. Kesejahteraan bukanlah penyerangan, bukanlah penghancuran, tapi saling menyayangi, saling menghargai, apapun itu perbedaan. Beliau tetap menunjukkan sikap toleransinya terhadap orang Yahudi tersebut. Untuk apa? Untuk beliau contohkan kepada umatnya kelak, yang akan dijadikan sebagai amalan-amalan kehidupan dalam bermasyarakatnya, sehingga terjadi kehidupan yang harmonis, saling mendukung, tidak saling membenci dan saling mendendam, yang semuanya tertuju pada ajaran Islam as-salam, yaitu tentang kesejahteraan. Dalam konteks lain juga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan sikap pemaaf dan toleransinya kepada mereka yang menyakiti, yang memusuhi beliau dan apa yang dibawanya, yaitu ketika beliau melakukan dakwahnya ke Thaif, padahal dalam diri beliau sudah tertanam rasa kasih sayang terhadap penduduk Thaif, rasa ingin mengeluarkan penduduk Thaif dari kegelapan, kezaliman. Tapi apa yang terjadi? Masyarakat Thaif, penduduk Thaif
mengusirnya dengan sikap kekerasan, melemparinya dengan kotoran, dengan batu, sehingga tubuh beliau penuh dengan darah, berlumuran darah. Melihat hal ini, malaikat Jibril sangat marah dengan apa yang telah dilakukan oleh penduduk Taif tersebut. Sehingga malaikat Jibril menawarkan kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, inginkah engkau aku hancurkan penduduk Taif ini dengan aku timpakan gunung ini kepada mereka sehingga matilah mereka semua di atas muka bumi Allah?" Tetapi apa jawaban Rasulullah? Jangan. Sungguh aku berharap kelak nanti akan keluar dari tulang sulbi mereka ini kaum-kaum yang patuh kepada Allah dan mencintaiku dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dalam kisah tersebut kita bisa ambil betapa pemaafnya Rasulullah SAW, sikapnya yang toleransi terhadap siapapun yang selalu memusuhinya. Tetapi saat ini kita telah terpancing amarah dengan hadirnya orang yang telah menistakan kitab suci kita, agama kita, keyakinan kita. Padahal kemarahan itu hanya timbul dari emosional kita sendiri, bukan karena Allah. Hanya karena suara provokasi yang ada, tidak karena Allah. Dalam kisah ini kita bisa lihat lagi kepada kisah Ali karamallahu wajhah dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu ketika Sayyidina Ali karamallahu wajhah dihadapkan dengan seorang kafir Quraisy dalam suatu pertempuran. Orang musyrik itu mencaci maki Sayyidina Ali dengan cacian yang sangat menyakitkan, dengan hinaan yang sangat menghinakan, sehingga tumbuhlah rasa marah, emosi yang timbul dari ajakan setan, sehingga akhirnya Imam Ali menjauh dan meninggalkan orang tersebut untuk tidak membunuhnya. Padahal Imam Ali adalah seorang yang gagah pemberani. Pedangnya yang tidak pernah bisa ditahan ketika ditebaskan, tetapi beliau menghindarnya. Karena apa? Karena kemarahan. Sesuatu yang tidak karena Allah akan mendapatkan yang setimpal pula. Melihat dari kisah-kisah tersebut yang telah kita perhatikan dan telah kita simak, kita bisa ambil benang merahnya atau intisarinya yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kemarahan kita kepada orang yang menghinakan ajaran Islam. Apakah kemarahan itu tumbuh dari emosional yang semuanya itu dari setan, atau mungkin karena Allah, karena kecintaan kita kepada Allah? Mungkin itu jauh lebih baik karena akan menandakan sesuatu kebaikan. Tetapi hal ini selalu terjadi dalam masyarakat, perdebatan-perdebatan, pertentangan-pertentangan yang hanya tumbuh karena emosional, bukan karena Allah. Maka dari itu, marilah kita untuk saling menghargai, saling memaafkan, saling membuka pintu hati selebar-lebarnya untuk saling menerima segala perbedaan, baik perbedaan agama, perbedaan antara pemikiran dan pemahaman, yang semuanya didasarkan atas dasar ajaran Islam dan ajaran Rasulullah SAW. Tapi ketika itu kaitannya dengan kaidah, dengan akidah, dengan keyakinan, dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semua tidak bisa kita korbankan ke dalam toleransi. Karena pada dasarnya akidah, keyakinan, syariat Islam itu adalah ajaran pokok yang tidak bisa diperjualbelikan. Tetapi kalau itu memang sifatnya keduniawian, itu bisa kita masukkan ke dalam toleransi sehingga kehidupan kita bisa lebih harmonis, saling menghargai, jauh dari sifat dendam dan terjauh dari sifat dendam. Yang semuanya itu didasarkan karena keinginan kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan masyarakat Islam. Ikhwani fillah, semoga apa yang telah saya sampaikan bisa diambil hikmah-hikmah dan manfaatnya sehingga kita bisa sejalan dengan kehidupan agama tanpa membeda-bedakan keduanya, baik itu agama
dan kepada kemasyarakatan duniawian. Tetapi ingat bahwa agama tidak bisa diperjualbelikan dan toleransi harus tetap berjalan. Mungkin cukup sekian. Semoga bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang mengenakan di hati dan kurang berkenan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.